Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Tuhan bersama-sama menaikkan pujian syukur penyembahan kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Jagai kami dalam tidur kami, bahkan kami boleh tidur nyenyak dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang pada Tuhan. Kami limpah dengan ucapan syukur dan mulut kami penuh. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu. Sebab itu kami menghampiri tahta kasih karunia padamu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali mengatakan satu masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, Tuhan baik. Saat ku masuk ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sekali lagi katakan, saat kami masuk hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat
bersyukurku yang terbaik bagimu. Bawa obat susu dan tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur Tuhan baik selamanya. Awal obat syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami naikkan syukur kami padamu, sebab Kau Bapa yang baik. Kau sungguh baik. Kau selamanya baik. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain.
Sebab Engkau baik Tuhan, dan Kau sungguh baik Tuhan, dan Kau sangat baik, selalu baik, selamanya Kau baik.
di udara, Tuhan melihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyertaku dan meliharaku seumur hidupku. Akan selalu mengasihi Dia, kasih yang tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Haleluya. Burung di udara, Tuhan melihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyertaku, meliharaku seumur hidupku. Amin. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Engkau yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Engkau yang memelihara kami. Engkau yang menjaga dan melindungi kami.
sehingga kami boleh aman dan kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Sebab Engkau baik, sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik. Dan selamanya Kau baik bagi kami. Untuk kami aman di dalam-Mu. Dan kami mau tetap tinggal di dalam-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang tinggal dalam kami. Bapa, kami siapkan hati kami pagi hari untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti. Tolong kami untuk memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Kak Simon. Baik, selamat pagi. Pagi. Kita semua. Jadi hari ini kita sudah sampai Kejadian 37. Kita tahu tentang Yusuf ya. Tentang Yusuf ini menjadi satu inspirasi bagi saya. Bagaimana perjalanan hidupnya. Jadi banyak saya belajar dari tentang Yusuf ini. Karena menurut saya ini satu ayat yang boleh kita renungkan dengan benar ya, supaya hidup kita semakin hari semakin baik. Baik, saya bacakan Kejadian 37, Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hati. Sampai di sini dulu saya lihat ini ada kekeliruan ya. Ada kekeliruan seorang ayah ya. Memang jangankan 11, 2 aja, kadang 3 aja susah ya menghadapi anak-anak.
apalagi kita lihat anak-anak hari ini kan. Jadi di sini saya menyimpulkan apa yang saya dapat bahwa Yakub itu kurang bijak, ya. Memang kadang-kadang seorang tua itu ada lebih, ya kan, terhadap anak-anak, ya, dengan yang lain, karena mungkin cocok dari sisi caranya, tindakannya, pikirannya, ya kan, dan perhatian anak kepada orang tuanya. Tetapi sebagai orang tua kita belajar, kita jangan membeda-bedakan. Karena apa? Ketidakseimbangan itu, ya kan, sangat mendatangkan bencana bagi keluarga. Saudara-saudaranya melihat bahwa ayahnya ini si Yakub ini lebih mengasihi. Begitu dia lahir, ya kan, dia dibikinkan jubah yang indah. Sedangkan yang lain biasa-biasa. Nah, di sini terjadi satu masalah, ya kan, sehingga apa yang saudara-saudaranya lihat itu menjadi iri hati. Nah, jadi kita harus membuat sesuatu itu, ingat, jangan terjadi iri hati di dalam satu kelompok atau dalam satu keluarga. Kalau terjadi iri hati, pasti di situ ada bencana ujungnya, ya. Nah, yang kedua yang saya di ini, Yusuf juga kurang berhikmat, mungkin dia masih muda, umur 17 tahun, ya. Jadi kurang berhikmatnya apa? Kita memang disertai Tuhan, tapi kita menghadapi orang-orang yang berbeda pendapat, beda pola pikir dan pola tindak. Seharusnya kita harus menggunakan hikmat Tuhan juga. Bagaimana menceritakan ini, bagaimana kita mengadakan, menjalankan satu cara, ya. Kalau menurut saya itu kadang-kadang ya kita kurang hikmat, ya. Kita mau cara kita aja, ya kan, tapi kita tanpa melihat, ya kan, lingkungan kita, ya kan, meskipun saudara, ya, saya 5 saudara aja, saya pikir, ya, saya rasakan itu beda, ya. Ada orang dominan harusnya begini, ada yang intim harusnya begini, ada stabil harus begini, ada yang cermas begini. Tetapi disinilah saya lihat Tuhan mengajar kita di sini bahwa kita itu meskipun disertai Tuhan, tapi jangan menteng-menteng, ya kan? Akhirnya apa? Memang ada yang bicara begini, itulah caranya Tuhan, kita mengerti, kita harus masuk dalam pencobaan baru kita sukses, betul. Tapi kan kita kan sudah lihat nih nanti perjalanan bagaimana Yusuf, ya. Akhirnya dia harus banyak mengalami penderitaan. Jadi kita yang saya dapat itu bahwa sesungguhnya kita ini sudah disertai Tuhan, tapi jangan pula kita sombong, ya kan? Nah, kesombongan itu juga membuat satu bencana bagi kita, ya. Jadi harusnya bagaimana kita harus minta hikmat Tuhan untuk menyampaikan itu. Jadi yang di situ saya lihat, ya kan, di ayat kelima itu, ya kan, bahwa Yusuf, ya, begitu polosnya, ya, menceritakan semuanya sehingga saudara-saudaranya punya, ya kan, pikiran dan perasaan yang kurang enak, ya, sehingga mereka punya pikiran-pikiran yang membuat Yusuf jadi celaka. Baik, seterusnya ayat ke-12, Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka, sahut Yusuf. Ya Bapa, kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampai ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apa yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku
tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba. 17. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini sebab telah ku dengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah berkelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lempar ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka, sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia lagi, kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkan dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawa kembali kepada ayahnya. Membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatan kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan. Dalam perjalanan mengangkut barang-barang ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudara itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita ini dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengar perkataan itu. Ketika ada saudara-saudara Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dan dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya. Kemudian kembali ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, ke manakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darah. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati. Silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan. Serta katanya, tidak, aku akan bergabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepada pengawal raja. Jadi di sini kita baca ya kan bahwa Yusuf ini itulah akibat dari semua kadang-kadang perbuatan kita yang polos tanpa berhikmat, ya kan. Ujung-ujungnya banyak, ya kan, bencana. Tetapi kita tahu, ya kan, meskipun itu bencana, tapi Tuhan mengasihi Yusuf, ya kan.
Tuhan menyertai Yusuf meskipun kadang-kadang dalam kehidupan kita ya saya merasakan kadang-kadang kita ini terlalu polos ya kan, apalagi orang dominan merasa benar dia gas habislah ya. Tetapi ini sangat bahaya, ujungnya apa? Banyak hal-hal yang harus kita alami. Meskipun Yusuf dia disertai Tuhan. Begitulah hidup kita, kadang-kadang banyak rencana orang lain untuk mengganjal kita, membuat kita susah dan demikian ya kan. Tetapi Tuhan ya, kita ini sudah jadi anak-anak Tuhan, Tuhan sertai kita, Tuhan lindungi. Kita tahu Yusuf itu sudah direncana untuk dibunuh, tetapi Tuhan, ada tangan Tuhan yang campur tangan sehingga hanya dijual di Mesir. Masukkan ke dalam sumur ya kan, itu dia dijual kepada orang Median ya kan. Nah, jadi sampailah ya kan satu masa ya kan seorang ayah akan merasa kehilangan anak yang dikasihinya ya. Jadi kita tahu Yakub itu memang begitu mengasihi, jadi anak-anak yang lain itu merasa kecewa. Nah, kemarin juga saya sedang berkonsultasi sama seorang anggota saya, ya kan. Sama halnya seperti saya lihat, ya kan. Dia karena segala sesuatu, ya kan, ayahnya sebelum meninggal memberi pesan. Nah, ini juga saya pelajari banyak, ya kan. Saya temukan di Jambi juga sempat heboh ya, bahwa ketika ayah ibunya masih hidup, dia hanya ngomong aja sama anak ini, tapi tidak di depan saudara-saudara yang lain. Ya, ketika ya kan ibu ini meninggal, nih anak ini berkata, ibu sudah memberikan saya rumah yang di Singapura itu kepada saya. Jadi maka mereka tiga beradik akhirnya terjadi kekacauan, ya. Nah, di sini saya lihat sama halnya dengan si Yakub ini. Dia tidak jelas, ya kan, hanya menyayangi satu anak sedangkan yang lain tidak. Terjadilah malapetaka, ya kan, sehingga ya kan anaknya akhirnya dijual. Tapi memang kadang-kadang kita berpikir juga mungkin cara Tuhan ya, kita tidak bisa kita selami. Tetapi alangkah sebetulnya sayangnya mengapa dia harus masuk dalam beberapa pencobaan ya, yang menurut saya cukup sangat menderita. Nah, tetapi disinilah kita saya belajar, maka itu jangan kita berbuat jahat, jangan, ya kan. Kita tahu Ruben dan adik-adik yang lainnya itu berbuat jahat kepada Yusuf, ya kan. Jadi di sini juga kita diajar bahwa jangan berbuat jahat, ya, sesama kita. Ya, meskipun ada abang kita atau adik kita yang berbuat jahat, kita ini orang yang sudah mengerti tentang perikop ini, kita jangan berbuat jahat, ya. Supaya apa? Kalau kita berbuat jahat, ujung-ujungnya, ya kan, nanti ada yang menuai, ya kan, mungkin anak kita atau siapa ya. Jadi jangan berbuat jahat, tapi ya itulah yang menjadi satu inspirasi buat saya tentang ayat ini. Saya maunya hidup ini ada keseimbangan, ya. Jadi kita boleh, ya kan, baik dimanapun kehadiran kita ini adalah kehadiran yang membawa nama Tuhan dipermuliakan. Demikian yang bisa Koko sampaikan. Tolong ditambahkan oleh teman-teman. Sebenarnya ayat ini masih panjang sekali kalau kita mau kupas bersama, ya, tapi karena waktu, Koko kembalikan kepada Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Coach Simon. Ya, jadi ada pembelajaran penting yang kita belajar dari perikop di dalam kitab Kejadian pasal 37 ini. Jadi seperti apa yang tadi Coach Simon sampaikan, sebagai orang tua, jangan kita
membuat perlakuan yang berbeda di antara anak-anak kita. Karena perlakuan berbeda itu akan menimbulkan iri hati, dan iri hati itu bisa menjadi celah untuk dosa yang lain masuk. Sehingga seperti apa yang dialami oleh Yusuf dan saudara-saudaranya. Itu pembelajaran yang pertama. Dan pembelajaran yang kedua, yang saya dapat juga selain dari apa yang tadi Coach Simon sampaikan, ya di satu sisi mungkin kita bisa memaklumi bahwa Yusuf itu yang masih sangat muda, firman Tuhan katakan, kadang orang-orang muda itu memang sangat idealis, penuh antusias, mikirnya pendek, nggak bijak-bijak. Makanya seperti tadi Simon sampaikan, ya kita ini harusnya belajar bijak dalam menyampaikan sesuatu. Apa yang perlu kita sampaikan, apa yang tidak perlu kita sampaikan. Kita pertimbangkan, kalau kita sampaikan nanti apa akibatnya. Nah, jadi ya di satu sisi sih saya bisa maklum, Yusuf masih sangat muda kata firman Tuhan, orangnya sangat idealis, apalagi tentu ada dukungan support bapaknya yang memanjakan dia tadi, sehingga masa mudanya itu ya mungkin kalau bahasa zaman sekarang dia agak arogan jadinya, agak sombong, agak arogan, karena perlakuan salah dari ayahnya. Ya tentu tadi istri saya ngomong, iyalah Yusuf disayang oleh bapaknya. Itu anak yang dinanti-nanti dari istri yang dicintai bapaknya. Kenapa bukan Benyamin? Nah, kalau Benyamin lain kasus lagi, gara-gara melahirkan Benyamin, istri Yakub meninggal. Jadi memang akhirnya Yusuf lah yang menjadi anak kesayangan. Dan sekali lagi, kita sebagai orang tua jangan berlaku seperti itu. Jadi berkali-kali juga saya ingatkan apa yang baik dari firman Tuhan, catat, yuk kita contoh teladani, tapi yang tidak baik itu menjadi peringatan untuk kita untuk tidak melakukannya. Karena apa yang kita lakukan itu pasti akan mendatangkan sebuah akibat. Nah, sama seperti Yusuf. Bukan Tuhan, menurut saya percaya, bukan Tuhan yang merancangkan Yusuf harus dijual, jadi budak. Tapi itu karena akibat perbuatan Yusuf. Tapi dalam segala sesuatunya, Tuhan tetap turut bekerja. Artinya kalau Yusuf seorang muda yang bijak, dia nggak sombong, sehingga ceritain mimpinya, ya dia tidak akan dibenci saudara-saudaranya. Tuhan juga akan punya cara, tidak harus dengan cara masuk perbudakan, masuk penjara. Tuhan pasti punya cara yang lain. Karena firman Tuhan bilang, aku ini tahu mengenai rancanganku mengenai kamu akan masa depanmu. Yaitu rancangan masa depan penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Nah, makanya bagian kita ya kita ini belajar kelola hidup. Jadi setiap keputusan yang kita buat itu pasti akan ada akibatnya. Nah, makanya kita belajar lebih bijak lagi mengelola hidup ini. Jadi bukan serta-merta, oh memang sudah Tuhanlah yang menetapkan. Enggak. Firman Tuhan dengan jelas katakan, segala yang baik itu datangnya dari Tuhan. Nah, tapi kalaupun kita mengalami hal yang tidak baik karena kekeliruan atau kesalahan keputusan yang kita buat, tapi ketika kita datang pada Tuhan, ya Tuhan penuh kasih karunia, Tuhan akan merubah keadaan itu menjadi kebaikan untuk kita. Sehingga seperti ada istilah, kalau zaman dulu kan gini, ya sudahlah, nasi sudah jadi bubur. Apa boleh buat, ya sudahlah, terima nasib. Enggak. Kalau kita tetap ada di dalam jalannya Tuhan, nasi boleh jadi bubur. Tapi itu bukan akhir segala-galanya. Bubur bisa diolah jadi bubur ikan, bubur ayam, bubur babi. Itu jauh lebih enak dan itu mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Nah, jadi artinya dalam hidup ini ya kita bijak-bijak mengelola, bijak-bijak mengambil keputusan. Karena setiap keputusan yang kita buat, mau salah, mau benar, itu ada akibatnya. Tapi kalaupun hari ini kita menanggung akibat dari keputusan kita yang salah, yang keliru beberapa waktu yang lalu,
itu bukan akhir segala-galanya. Datang pada kasih karunia Tuhan, minta pimpinan tuntunan Tuhan. Karena Roma pasal 8 ayat 28 katakan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Artinya dalam situasi yang kita alami karena keputusan kita, Tuhan masih turut bekerja. Artinya bukan Tuhan yang membuat kita mengalami seperti itu. Tapi di dalam apa yang kita alami karena akibat dari apa yang kita buat, ada kasih karunia Tuhan. Nah, makanya semakin hari semakin belajar, semakin bijak kelola hidup, kelola hubungan, kelola keuangan, kelola kesehatan. Yuk semakin bijak Bapak Ibu. Kalau kita sakit hari ini, ya Tuhan memang merencanakan saya sakit. Enggak, Tuhan enggak pernah merencanakan sakit. Kita yang membuat diri kita sakit dengan pola makan yang salah. Terus, wah hari ini kita kesulitan keuangan. Wah ya Tuhan yang buat seperti itu. Tuhan nggak buat seperti itu. Walaupun tentu atas izin